Gadis desa yang ingin naik kelas. Laras Ayu berdiri di depan cermin retak yang sudah bertahun-tahun menempel di dinding bambu rumahnya. Cahaya lampu minyak yang temaram membuat wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia memegang ponsel murah, layar retak di sudut kiri, dan membuka galeri foto. Puluhan foto selfie dengan pose yang sama. Bibir sedikit manyun, mata melirik ke atas, tangan di pinggang. Semua dikirim ke agensi model di Jakarta sejak 2 tahun lalu. Jawabannya selalu sama, maaf, belum sesuai kriteria. Kurang kelas, kata Laras menirukan nada email terakhir. Ia tertawa kecil, tapi suaranya pahit. Di luar, angin malam menerpa daun kelapa hingga berisik. Ibunya, Mbok Siti, terbatuk keras dari kamar sebelah. Batuk itu sudah seperti alarm. Setiap malam jam 9, pasti terdengar. Laras menutup pintu kamar ibunya pelan-pelan, takut membangunkan, tapi juga takut mendengar batuk itu lagi. Rumah mereka kecil, hanya 2 kamar, dapur, dan halaman tanah yang selalu becek kalau hujan. Ayahnya meninggal saat Laras masih SD, tertimpa pohon kelapa saat menebang. Sejak itu, Laras jadi tulang punggung. Ia jualan gorengan di pasar pagi, lalu sore hari jadi tukang ojek payung untuk anak sekolah. Uangnya pas-pasan untuk beli beras dan obat batuk ibunya. Obat paru-paru yang bagus mahal, katanya dokter puskesmas. Kalau mau sembuh total, harus ke rumah sakit kota, ujar dokter itu sambil menulis resep yang Laras tahu tidak akan pernah bisa ditebus. Pagi ini, seperti biasa, Laras bangun jam 4. Ia menyalakan tungku, menggoreng pisang dan tempe, lalu membawa ke pasar. Di pasar malam nanti, ia akan jualan lagi. Tapi hari ini berbeda. Saat Laras membuka gerobaknya, seorang perempuan parubaya mendekat. Namanya Bu RT, tetangga yang suka ikut campur. Laras, kamu cantik banget. Sayang kalau cuma jualan gorengan. Pernah coba jadi model? Tanya Bu RT sambil memandang wajah Laras dari atas sampai bawah. Laras tersenyum kecut. Sudah, Bu, dikirim foto ke Jakarta. Katanya kurang kelas. Bu RT mengangguk-angguk. Kurang kelas itu bisa dibeli, kok, pakai duit. Duit dari mana, Bu? Laras tertawa, tapi matanya tidak ikut tertawa. Malam harinya, pasar malam ramai. Lampu warna-warni, suara musik dangdut, bau sate dan jagung bakar bercampur. Laras duduk di bangku kecil, menunggu pembeli. Tiba-tiba, seorang kakek tua mendekat. Tubuhnya bungkuk, tongkat kayunya mengetuk tanah. Wajahnya penuh kerut, tapi matanya tajam. Orang-orang di sekitar langsung menunduk, berbisik, Mbah Gito. Mbah Gito adalah dukun desa. Rumahnya di pinggir hutan, jauh dari kampung. Katanya, dia bisa menyembuhkan penyakit, membuka aura, bahkan membuat orang kaya mendadak. Tapi ada syaratnya, jangan tanya apa. Laras pernah mendengar cerita dari teman-temannya. Ada yang bilang Mbah Gito punya jin, ada yang bilang dia cuma penipu. Tapi uangnya banyak. Motor bututnya diganti mobil pick-up, rumah gubuknya jadi bata. Mbah Gito berhenti di depan gerobak Laras. Gorenganmu enak, Laras, katanya dengan suara serak. Laras kaget. Mbah tahu nama saya? Aku tahu banyak hal. Mbah Gito tersenyum, giginya kuning. Kamu mau terkenal? Ya. Laras diam. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingat email-email penolakan itu. Siapa yang bilang? Aku lihat di matamu. Kamu cantik, tapi miskin. Cantik yang miskin itu seperti bunga di tengah lumpur. Bisa mekar, tapi cepat layu. Laras menelan ludah. Mbah bisa bantu. Mbah Gito mengangguk pelan. Aku punya jimat. Pakai sekali, besok ada yang telepon dari Jakarta. Tapi ada harga. Harga berapa? Tanya Laras cepat. Mbah Gito menatapnya lama. Nanti kamu tahu sendiri. Laras ragu. Ia ingat ibunya yang batuk tadi malam. Ia ingat gorengan yang semakin sepi pembeli. Ia ingat wajahnya di cermin retak. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi saya tidak punya uang. Uang bukan masalah. Bawa ini. Mbah Gito mengeluarkan botol kecil dari saku bajunya. Botol kaca buram, isinya cairan kuning kecoklatan. Pakai setiap malam sebelum tidur. Teteskan di leher.
Laras mengambil botol itu. Dingin di tangannya. Ini apa? Minyak pelet, jawab Mbah Gito santai. Bukan pelet cinta, tapi pelet rezeki. Orang akan tertarik padamu. Kontrak akan datang sendiri. Laras memandang botol itu. Bau menyengat, seperti campuran bunga dan tanah basah. Kalau tidak berhasil, Mbah Gito tertawa kecil. Kamu akan balik ke sini, minta lagi. Tapi kali ini, harga beda. Malam itu, Laras pulang dengan botol di saku. Ibunya sudah tidur, napasnya tersengal. Laras duduk di samping ranjang, memandang wajah ibunya yang kurus. Maaf, Bu. Aku harus coba, bisiknya. Ia membuka botol, meneteskan satu tetes di lehernya. Bau itu langsung menyebar. Laras merasa pusing sebentar, lalu tidur. Pagi harinya, ponselnya bergetar. Nomor Jakarta. Halo, Laras Ayu, kami dari agensi model. Foto Anda viral di Instagram. Kami mau kontrak iklan sabun. Bisa datang ke Jakarta besok. Laras menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Ia menatap botol kecil di meja. Kosong separuh. Malam itu, ibunya batuk lagi. Lebih keras. Laras memeluk ibunya, tapi pikirannya sudah di Jakarta. Di lampu sorot, di kontrak, di uang yang bisa menyembuhkan ibunya. Ia tidak tahu, di pinggir hutan, Mbah Gito tersenyum di depan api unggun. Satu lagi, katanya pada bayangan di kegelapan. Satu lagi yang akan pulang. Janji di tengah malam. Laras berjalan di jalan setapak yang gelap, hanya diterangi sinar bulan purnama yang tembus celah-celah pohon jati. Kaki kanannya terantuk batu, tapi ia tidak berhenti. Di tangan kirinya, ia menggenggam amplop coklat berisi uang 2 juta rupiah, hasil jualan gorengan 3 bulan terakhir. Uang itu seharusnya untuk obat ibunya di rumah sakit kota, tapi dokter bilang butuh 10 juta untuk operasi. Laras tidak punya pilihan lain. Rumah Mbah Gito berdiri sendirian di ujung kampung, dekat mulut hutan. Atap gentengnya sudah bolong-bolong, dinding bata tanpa ket. Di depan pintu, ada pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti tangan raksasa. Laras pernah dilarang ibunya mendekat ke sini. Mbah Gito bukan dukun biasa, kata ibunya dulu. Dia main sama yang gaib. Tapi malam ini, Laras tidak peduli. Ia mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. 1 kali. 2 kali. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Pintu terbuka pelan, dan wajah Mbah Gito muncul di baliknya. Matanya merah, seperti habis begadang. Masuk, katanya singkat. Laras melangkah masuk. Bau kemenyan langsung menusuk hidung. Ruangan kecil, hanya ada meja kayu, tikar pandan, dan rak penuh botol-botol kaca berisi cairan aneh. Di sudut, ada sesajen, nasi, telur, dan bunga 7 rupa. Laras menelan ludah. Duduk, perintah Mbah Gito. Ia mengambil kursi kayu, duduk di depan Laras. Uangnya mana? Laras meletakkan amplop di meja. Mbah Gito membukanya, menghitung cepat. Cukup untuk 1 ritual, katanya. Tapi ini bukan pelet biasa. Ini pelet rezeki tingkat tinggi. Orang Jakarta akan datang sendiri ke kamu. Laras mengangguk pelan. Saya cuma mau ibu sembuh. Kalau saya terkenal, saya bisa bayar operasinya. Mbah Gito tersenyum. Ibu kamu sakit paru-paru, ya? Bisa sembuh. Tapi ada syarat. Syarat apa? Tanya Laras cepat. Mbah Gito bangkit, mengambil gunting kecil dari rak. Rambutmu. 3 helai dari ubun-ubun. Laras ragu. Tapi ia ingat batuk ibunya tadi malam. Ingat wajah dokter yang geleng-geleng kepala. Ia mengangguk. Mbah Gito mendekat, memotong 3 helai rambut dengan hati-hati. Rambut itu dimasukkan ke dalam botol kecil yang sama seperti di pasar malam. Sekarang, minyak ini, kata Mbah Gito sambil mengeluarkan botol baru. Pakai setiap malam. Teteskan di leher, dada, dan perut. Jangan sampai habis. Laras memandang botol itu.
Kalau habis, akan ada yang datang ambil lagi, dengan harga baru. Laras mengangguk lagi. Ia tidak tanya apa harga barunya. Ia hanya ingin ibunya sembuh. Mbah Gito mulai ritual. Ia menyalakan lilin hitam, membakar kemenyan, dan menggumamkan mantra dalam bahasa yang Laras tidak paham. Suaranya pelan, tapi terasa berat di dada. Laras merasa pusing, seperti ada yang menekan kepalanya. Ia memejamkan mata. Tiba-tiba, Mbah Gito berhenti. Ia memandang Laras lama. "Kamu yakin?" Laras membuka mata. "Yakin." Mbah Gito mengangguk. Ia mengambil jarum kecil, menusuk jari tengah Laras. Darah menetes satu tetes ke dalam botol minyak. Laras menahan sakit. Mbah Gito mengocok botol itu, lalu menutupnya rapat. "Ini milikmu sekarang," katanya. "Tapi ingat, pelet ini punya pemilik. Kalau kamu lupa bayar, dia akan datang sendiri." Laras menggenggam botol itu. Dingin. "Pemilik siapa?" Mbah Gito tersenyum. "Nanti kamu tahu." Laras pulang dengan botol di saku. Malam semakin larut. Angin dingin menusuk tulang. Ia sampai rumah jam 2 pagi. Ibunya masih tidur, napasnya tersengal. Laras duduk di samping ranjang, memandang wajah ibunya. Ia membuka botol, meneteskan minyak di lehernya. Bau kemenyan masih menempel. Pagi harinya, ponselnya bergetar lagi. Nomor Jakarta. "Laras Ayu, kami dari brand sabun Lux. Foto Anda masuk shortlist. Bisa datang ke studio besok." Laras menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Ia berlari ke kamar ibunya, memeluknya erat. "Bu, aku dapat kontrak. Aku bisa bayar operasi." Ibunya tersenyum lemah. "Syukurlah, Nak. Tapi kamu dari mana semalam?" Laras diam. "Jualan gorengan, Bu." Ibunya mengangguk, tapi matanya curiga. Laras berbalik, menyembunyikan botol di laci. Malam itu, Laras memakai minyak lagi. Ia berdiri di depan cermin, memandang wajahnya. Matanya lebih cerah, kulitnya lebih halus. Ia tersenyum, tapi di sudut cermin, ia seperti melihat bayangan Mbah Gito tersenyum di belakangnya. Ia mengedipkan mata. Bayangan itu hilang. Laras tidur dengan hati tenang. Tapi di tengah malam, ia bermimpi. Ia berdiri di hutan, sendirian. Mbah Gito muncul dari balik pohon, tangannya memegang botol kosong. "Harganya belum lunas," katanya. Laras terbangun dengan keringat dingin. Botol di meja masih ada, tapi terasa lebih berat. Ia memandang ibunya yang masih tidur. "Aku akan bayar apapun," bisiknya. "Asal ibu sembuh." Di pinggir hutan, Mbah Gito duduk di depan api unggun. Ia memandang botol kecil yang berisi rambut dan darah Laras. "Satu langkah lagi," katanya pada bayangan di kegelapan. "Satu langkah lagi, dan dia akan pulang selamanya." Cahaya yang datang terlalu cepat. Kereta ekonomi berhenti di stasiun Senen pukul 5 pagi. Laras turun dengan tas ransel butut dan koper kecil pinjaman tetangga. Bau asap lokomotif bercampur bau keringat dan kopi murah. Jakarta menyambutnya dengan deru klakson dan udara panas yang lengket di kulit. Ia menarik napas dalam, mencium bau minyak wangi yang masih menempel di lehernya sejak semalam. Bau itu kini terasa lebih kuat, seperti ada yang hidup di dalamnya. Agen yang menjemput bernama Dita. Rambut pendek, kacamata hitam, suara cepat. "Laras Ayu, kan? Cepat, mobil di luar. Syuting jam 7. Laras mengangguk, jantungnya berdegup kencang. Di dalam mobil, Dita terus bicara soal kontrak, honor, jadwal. Laras hanya mengiyakan. Ia memandang keluar jendela, gedung-gedung tinggi, lampu neon, orang-orang berpakaian rapi. Semua terasa asing. Studio foto di daerah Kuningan. Lampu sorot menyilaukan, kipas angin besar berisik, bau bedak dan hairspray menusuk hidung.
Fotografer bernama Raka, tinggi, kulit sawo matang, tato kecil di pergelangan tangan. Ia tersenyum lebar saat melihat Laras. Wah, beneran natural. Jangan banyak make up, ya. Laras tersipu. Raka mendekat, mengatur posenya. Jari-jarinya dingin menyentuh bahu Laras. Bau minyak wangi itu tiba-tiba naik ke hidung Raka. Ia mengernyit sebentar, lalu tersenyum lagi. Sesi foto berlangsung 3 jam. Laras berpose di depan latar putih, memegang sabun, tersenyum, melirik, manyun. Setiap klik kamera terasa seperti palu di dada. Tapi ia suka. Ia merasa dilihat. Benar-benar dilihat. Setelah selesai, Raka mendekat. Kamu punya aura, Laras. Besok kita syuting iklan TV. Malam ini dinner bareng tim. Oke? Laras mengangguk. Ia tidak tahu harus bilang apa. Malam itu, restoran rooftop di Sudirman. Lampu kota berkelap-kelip di bawah. Laras duduk di samping Raka, memegang gelas jus jeruk yang tidak ia minum. Tim agensi bicara cepat, tertawa keras. Laras tersenyum, tapi matanya kosong. Ia ingat ibunya di desa, perawat yang ia sewa dengan uang muka kontrak. Ia sudah transfer 5 juta. Cukup untuk obat dan makan sebulan. Tapi ibunya tidak angkat telepon sejak kemarin. Di tengah dinner, ponsel Laras bergetar. Nomor desa. Ia keluar ke balkon, angin malam menerpa wajahnya. Halo. Laras, ini Pak RT. Ibumu dibawa ke puskesmas. Batuk darah tadi malam. Dokter bilang harus ke rumah sakit kota sekarang. Laras memegang pagar balkon. Tangannya gemetar. Saya kirim uang lagi besok. Uang bukan masalah, Laras. Dia butuh kamu. Laras menutup telepon. Ia kembali ke meja, wajahnya pucat. Raka memegang tangannya. Kamu baik-baik saja? Laras mengangguk. Iya. Tapi malam itu, di kamar hotel yang disediakan agensi, Laras tidak bisa tidur. Ia memandang botol minyak di meja. Masih setengah. Ia meneteskan 1 tetes di lehernya. Bau kemenyan naik, lebih pekat dari biasanya. Ia memejamkan mata. Dan mimpi datang. Ia berdiri di hutan desa, tapi pohon-pohonnya lebih tinggi, lebih gelap. Akar-akar menjalar di tanah seperti ular. Di depannya, Mbah Gito duduk di atas batu besar. Wajahnya tidak lagi tua. Kulitnya halus, matanya hitam pekat. Ia memegang botol kosong. Kamu lupa bayar, katanya. Suaranya bergema, seperti dari dalam tanah. Laras mundur. Saya sudah kasih uang. Mbah Gito tertawa. Tawanya seperti batuk ibunya. Uang bukan harga. Ini harga. Ia menunjuk dada Laras. Tiba-tiba, tangan Mbah Gito menjulur panjang, menembus dada Laras. Laras menjerit, tapi tidak ada suara. Tangan itu mengeluarkan sesuatu. Benang hitam yang bergerak-gerak seperti cacing. Benang itu melilit leher Laras, menariknya ke dalam kegelapan. Laras terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi bajunya. Ia memandang cermin di kamar hotel. Wajahnya pucat, tapi matanya merah menyala. Di lehernya, ada garis merah tipis, seperti tali. Ia menggosoknya, tapi tidak hilang. Ia membuka botol minyak, meneteskan lagi. Garis itu memudar, tapi bau kemenyan semakin kuat. Pagi harinya, syuting iklan TV. Laras berakting di depan kamera, tersenyum, memegang sabun, bilang dialog. Kulitku lembut berkat sabun Lux. Tapi di monitor, sutradara mengernyit. Ada yang aneh sama matanya, terlalu kosong. Raka mendekat saat istirahat. Kamu sakit? Laras menggeleng. Cuma capek. Raka memegang tangannya. Malam ini aku jemput. Kita jalan-jalan. Kamu butuh refreshing. Laras mengangguk. Tapi saat Raka pergi, ia memandang tangan Raka.
Ada garis merah tipis di pergelangannya, sama seperti di lehernya. Malam itu, mereka ke klub di SCBD. Musik keras, lampu strobo, bau alkohol. Laras minum koktail pertamanya. Manis, tapi tenggorokannya terasa panas. Raka menariknya ke lantai dansa. Tubuh mereka menempel. Bau minyak wangi Laras naik ke hidung Raka. Matanya kosong. Ia mencium Laras. Laras tidak menolak. Tapi di tengah ciuman, ia melihat bayangan Mbah Gito di cermin klub, tersenyum di belakang Raka. Laras menarik diri. Aku mau pulang. Di kamar hotel, Laras menelepon ibunya lagi. Tidak diangkat. Ia menelepon perawat. Ibumu tidur, nak. Tapi napasnya semakin susah. Laras menangis. Ia membuka botol minyak, menuang setengahnya ke leher, dada, perut. Bau kemenyan memenuhi kamar. Ia tertidur. Mimpi datang lagi. Kali ini, ia berdiri di kamar hotel. Tapi dindingnya berubah jadi bambu. Lantainya tanah. Mbah Gito duduk di ranjang, memegang foto ibunya. Dia akan mati kalau kamu tidak pulang, katanya. Tapi suaranya bukan suara Mbah Gito. Suara ibunya. Laras terbangun jam 3 pagi. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor desa, ibumu kritis. Pulang sekarang. Laras memandang botol minyak. Kosong. Ia menangis, tapi air matanya tidak jatuh. Hanya ada bau kemenyan yang semakin pekat. Di cermin, matanya hitam pekat. Di lehernya, garis merah semakin tebal, seperti tali yang siap mencekik. Di luar jendela, lampu kota berkelap-kelip. Tapi di baliknya, Laras melihat bayangan hutan desa. Dan Mbah Gito berdiri di sana, memegang botol kosong, tersenyum. Pelet mulai bekerja. Laras menatap layar ponsel di kamar hotel. Saldo rekeningnya melonjak jadi 30 juta dalam seminggu. Iklan sabun sudah tayang di TV nasional, wajahnya terpampang di billboard Tamrin. Agensi menawarkan kontrak baru, kosmetik, sepatu, bahkan undangan talk show. Tapi setiap kali ia membuka dompet digital, jantungnya justru berdegup lebih kencang. Bukan karena senang, tapi karena rasa lapar yang aneh. Lapar yang bukan dari perut. Ia mulai lupa makan. Ia mulai lupa menelepon ibunya. Perawat di desa mengirim pesan, ibumu stabil, tapi sering bertanya kamu kapan pulang. Laras membaca, lalu mengarsipkan. Ia meneteskan minyak wangi di lehernya, botol kedua yang dikirim Mbah Gito lewat paket tanpa nama. Bau kemenyan kini seperti napasnya sendiri. Raka pindah ke apartemen Laras di lantai 28, tower baru di Kuningan. Ia bilang, biar aku jaga kamu. Laras mengangguk, tapi matanya kosong. Malam pertama Raka menginap, ia memeluk Laras dari belakang. Bau minyak wangi naik ke hidung Raka. Ia mencium leher Laras, tapi tiba-tiba mundur. Bau apa ini? Kayak kuburan. Laras menoleh cepat. Jangan bilang gitu. Raka tertawa, tapi matanya curiga. Cuma bercanda. Tapi sejak malam itu, Raka mulai memperhatikan. Laras sering melamun di depan cermin, menggosok lehernya yang kini punya garis merah permanen seperti kalung tato. Ia sering menatap ponsel, tapi bukan membuka Instagram. Ia membuka aplikasi transfer bank, mengirim uang ke nomor rekening desa yang tidak pernah ia simpan di kontak. 5 juta, 10 juta, 15 juta. Tanpa catatan. Raka melihat riwayat transaksi saat Laras mandi. Kamu kirim uang ke siapa? Tanya Raka malam itu. Mereka duduk di sofa, TV menyala tapi suaranya dimatikan. Laras memandang Raka lama. Keluarga. Keluarga kamu cuma ibumu. Dan perawatnya sudah dibayar. Laras bangkit, mengambil botol minyak dari meja rias. Ia meneteskan satu tetes di pergelangan tangan, menggosoknya pelan. Bau kemenyan langsung memenuhi ruangan. Jangan ikut campur. Raka mendekat, memegang bahu Laras. Laras,
Kamu berubah. Matamu kosong. Kamu jarang tidur. Kamu. Laras menoleh tajam. Kamu tidak tahu apa-apa. Raka mundur. Ia belum pernah dengar nada Laras setajam itu. Malam semakin larut. Raka tidur di sofa, Laras di kamar. Tapi jam 2 pagi, Raka terbangun karena suara aneh. Seperti orang berbisik. Ia bangun, mendekati pintu kamar. Laras duduk di lantai, memegang botol minyak, menggumamkan kata-kata yang tidak Raka pahami. Suaranya dalam, seperti laki-laki tua. Di cermin, bayangan Laras tidak bergerak sama dengan tubuhnya. Bayangan itu tersenyum, tapi Laras tidak. Raka membuka pintu. Laras. Laras menoleh. Matanya hitam pekat. Pergi. Raka mundur. Ia tidur di sofa lagi, tapi tidak bisa pejam. Pagi harinya, Laras sudah normal. Tersenyum, membuat kopi, mencium pipi Raka. Maaf semalam. Aku capek. Raka mengangguk, tapi tangannya gemetar saat memegang cangkir. Hari-hari berikutnya, Laras semakin sibuk. Syuting, wawancara, endorsement. Tapi di balik kamera, ia sering hilang fokus. Sutradara mengeluh, matanya kosong lagi. Make up artis menggosok leher Laras, tapi garis merah itu tidak bisa ditutup foundation. Ini apa? Bekas cekikan? Tanya make up artis. Laras tersenyum. Alergi. Malam itu, Raka pulang lebih awal. Ia membuka laci meja rias Laras, menemukan tumpukan amplop coklat. Di dalamnya, foto-foto dirinya sendiri, dicetak dari ponsel, wajahnya dilingkari spidol merah. Di belakang foto, tulisan tangan, milik Mbah Gito. Raka menelan ludah. Ia mencari botol minyak, tapi kosong. Hanya ada satu botol baru, masih disegel, dengan stiker kecil, untuk malam purnama. Raka menyimpan botol itu di tasnya. Ia menelepon teman di desa Laras, meminta alamat Mbah Gito. Jangan dekati dia, kata teman itu. Dia bukan dukun biasa. Tapi Raka sudah memutuskan. Malam purnama, Laras pulang larut. Ia membuka pintu apartemen, wajahnya pucat. Botolku mana? Raka berdiri di tengah ruangan, memegang botol baru. Ini. Laras melangkah cepat, merebut botol itu. Jangan sentuh. Laras, cukup. Kita ke dokter. Atau ke psikiater. Kamu sakit. Laras tertawa. Tawanya keras, tidak seperti suaranya. Sakit? Aku sehat. Aku terkenal. Aku kaya. Ibuku akan sembuh. Ibumu di rumah sakit kota sekarang, kata Raka pelan. Kamu lupa bayar perawat 2 minggu. Aku yang bayar. Laras diam. Matanya berkaca-kaca. Tapi tiba-tiba, ia menampar Raka. Keras. Kamu bohong. Raka memegang pipinya. Laras. Laras membuka botol, menuang semua minyak ke leher, dada, perutnya. Bau kemenyan memenuhi ruangan. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya kejang. Raka berlutut, memegang pundaknya. Laras! Laras! Laras membuka mata. Hitam pekat. Ia berbisik, tapi suaranya bukan suaranya. Dia milikku sekarang. Raka mundur. Di cermin, bayangan Laras berdiri di belakangnya, tersenyum. Tapi Laras masih tergeletak di lantai. Raka lari keluar apartemen. Ia naik taksi, langsung ke desa. Perjalanan 6 jam terasa seperti 6 menit. Ia sampai pagi hari, pintu gubuk Mbah Gito terkunci. Ia mengetuk keras. Pintu terbuka. Mbah Gito berdiri di sana, memegang botol kosong. Kamu datang cepat, kata Mbah Gito. Pelet sudah masuk tahap 3. Raka mendorong Mbah Gito masuk. Lepaskan dia. Mbah Gito tertawa. Tidak bisa. Pelet ini seperti tali. Semakin ditarik, semakin kencang.
Raka mengeluarkan dompet, meletakkan semua uangnya di meja. Ambil. Lepaskan Laras. Mbah Gito memandang uang itu, lalu Raka, kamu mau ganti dia? Raka menelan ludah. Ya. Mbah Gito mengangguk. Ia mengambil gunting, memotong rambut Raka. 3 helai. Ia menusuk jari Raka, darah menetes ke botol baru. Malam ini, purnama selesai. Pelet pindah. Raka pulang ke Jakarta dengan botol kecil di tangan. Bau kemenyan sudah menempel di bajunya. Di apartemen, Laras duduk di sofa, menangis. Raka, aku tidak ingat apa yang aku lakukan. Raka memeluknya. Sudah selesai. Tapi malam itu, saat Laras tidur, Raka duduk di balkon. Ia membuka botol baru, meneteskan 1 tetes di lehernya. Bau kemenyan naik. Matanya hitam pekat. Di cermin, bayangan Mbah Gito tersenyum. Pelet sudah pindah. Ibunya meninggal. Laras turun dari taksi di depan Rumah Sakit Umum Kabupaten pukul 3 pagi. Udara dingin menusuk kulitnya yang hanya dilapisi kaos tipis dan jaket jeans. Ia berlari melewati koridor panjang, lampu neon berkedip-kedip, bau karbol dan darah menempel di hidung. Perawat malam menunjuk kamar Icu. Keluarga Laras Ayu. Laras mengangguk, napasnya tersengal. Pintu kaca terbuka. Di dalam, ibunya terbaring di ranjang besi, selang oksigen menempel di hidung, monitor jantung berbunyi lambat. Wajah Mbok Siti pucat seperti kertas, bibirnya biru. Laras memegang tangan ibunya. Dingin. Terlalu dingin. Bu, suara Laras pecah. Ia berlutut di samping ranjang. Maaf aku telat. Maaf aku lupa telepon. Maaf aku. Monitor berbunyi panjang. Garis hijau mendatar. Perawat masuk, dokter menyusul. Mereka melakukan CPR, menekan dada, menyuntik obat. Tapi Laras tahu. Ia tahu dari tatapan dokter yang akhirnya menunduk. Waktu meninggal, pukul 3.12. Laras menjerit. Suaranya memecah keheningan koridor. Ia memeluk tubuh ibunya yang sudah kaku, mencium keningnya berulang ults. Bau obat dan kematian bercampur. Perawat menariknya pelan, tapi Laras menolak. Jangan sentuh ibu saya. Akhirnya, ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Di bangku tunggu, ia duduk memeluk lutut. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka, aku di parkiran. Aku jemput. Laras tidak membalas. Ia menatap lantai ubin yang retak, air matanya jatuh tanpa suara. Pemakaman diadakan siang hari. Hujan gerimis turun, langit kelabu seperti kain kafan. Kuburan kecil di belakang masjid desa. Hanya beberapa tetangga yang datang. Pak RT, Bu RT, perawat, dan beberapa anak kecil yang penasaran. Laras berdiri di depan liang lahat, memegang nisan sementara bertuliskan, Mbok Siti binti Kartam, 1965 hingga 2025. Ia tidak menangis lagi. Matanya kering, tapi dadanya seperti diremas. Saat tanah ditimbun, Laras teringat kata-kata ibunya dulu. Jangan pernah ke Mbah Gito, nak. Dia bukan dukun, dia tukang utang. Laras menggigit bibir. Ia ingat botol minyak, ingat uang yang ia kirim tanpa sadar, ingat mimpi-mimpi buruk. Tapi ibunya sudah pergi. Dan Laras tidak ada di sisinya saat terakhir. Malam itu, setelah semua pulang, Laras pergi ke gubuk Mbah Gito. Ia mengetuk pintu keras-keras. Tidak ada jawaban. Ia menendang pintu hingga terbuka. Di dalam, ruangan kosong. Hanya meja kayu, tikar pandan, dan rak botol yang sudah bersih. Tidak ada sesajen. Tidak ada kemenyan. Hanya bau tanah basah. Mbah, teriak Laras. Suaranya bergema. Tiba-tiba, lampu lilin menyala sendiri di sudut ruangan. Mbah Gito muncul dari balik pintu belakang, memakai kain kafan putih. Wajahnya lebih tua dari biasanya, kulitnya mengelupas seperti kulit ular. Kamu datang,
katanya pelan. Laras menangis. Ibu mati. Kamu bilang pelet ini buat rezeki. Kamu bohong. Mbah Gito mendekat. Aku tidak bohong. Rezekimu datang. Tapi rezeki selalu punya harga. Laras memukul dada Mbah Gito. Kembalikan ibu saya. Mbah Gito memegang tangan Laras. Dingin. Tidak bisa. Tapi kamu bisa tinggal di sini. Bersamaku. Aku kesepian sejak istriku mati. Laras menatap Mbah Gito. Matanya hitam pekat, tapi ada sesuatu di dalamnya. Kesedihan yang sama seperti miliknya. Ia tidak menolak saat Mbah Gito menariknya masuk. Mereka duduk di tikar. Mbah Gito menyanyi pelan, lagu pengantar tidur yang dulu dinyanyikan ibunya. Laras menangis di pundak Mbah Gito. Bau kemenyan kembali, tapi kali ini terasa hangat. Mbah Gito mencium kening Laras. Tidur, nak. Besok kamu pulang ke Jakarta. Pelet sudah selesai. Laras tertidur. Di mimpinya, ia kembali ke rumah sakit. Ibunya duduk di ranjang, tersenyum. Pulanglah, nak. Jangan balik ke sini lagi. Laras menangis, tapi ibunya menghilang. Pagi harinya, Laras bangun di gubuk. Mbah Gito sudah pergi. Di meja, ada botol kecil berisi abu. Di sampingnya, secari kertas, ini abu ibumu. Bawa pulang. Pelet selesai. Laras memegang botol itu. Dingin. Ia menangis lagi, tapi kali ini pelan. Ia pulang ke Jakarta dengan kereta pagi. Raka menjemput di stasiun. Ia memeluk Laras erat. Aku dengar dari Pak RT. Maaf, Laras. Laras mengangguk. Aku mau istirahat. Di apartemen, Laras duduk di sofa, memegang botol abu. Ia membuka tutupnya, menuang sedikit ke telapak tangan. Abu itu halus, putih. Ia meniupnya ke angin balkon. Abu beterbangan, hilang di langit Jakarta. Malam itu, Laras tidur tanpa mimpi. Tapi di tengah malam, ia terbangun. Ada suara di dapur. Ia bangun, mendekat. Raka berdiri di sana, memegang pisau dapur, menatap kosong. Di lehernya, garis merah semakin tebal. Laras, suara Raka dalam, seperti Mbah Gito. Kamu lupa bayar. Laras mundur. Raka. Raka tersenyum. Pelet pindah. Sekarang giliranku. Laras berlari ke kamar, mengunci pintu. Ia memegang botol abu, menangis. Di luar pintu, Raka mengetuk pelan. Buka, Laras. Aku cuma mau peluk kamu. Laras menutup telinga. Tapi suara itu terus bergema di kepalanya. Suara ibunya. Suara Mbah Gito. Suara Raka. Semua jadi satu. Pagi harinya, Raka sudah normal. Ia membuat sarapan, tersenyum. Kamu mimpi buruk. Laras mengangguk. Tapi di cermin kamar mandi, ia melihat bayangan ibunya berdiri di belakangnya. Tangan ibunya memegang leher Laras. Kamu tidak bisa lari, nak. Laras menjerit. Cermin retak. Darah menetes dari tangannya. Raka berlari masuk. Laras. Laras memandang Raka. Matanya hitam pekat. Kamu sudah bayar, katanya pelan. Sekarang giliranku. Raka menyelidiki. Raka berdiri di depan pintu gubuk Mbah Gito untuk kedua kalinya dalam seminggu. Kali ini bukan malam purnama, tapi siang bolong, matahari terik membakar punggungnya. Ia membawa tas ransel berisi uang tunai 50 juta, tabungan terakhirnya dari proyek fotografi. Di saku celana, ada botol kecil berisi darah dan rambutnya sendiri. Bau kemenyan sudah menempel di bajunya sejak semalam, meski ia sudah mandi 3 kali. Pintu gubuk terbuka sebelum ia mengetuk. Mbah Gito berdiri di ambang, memakai kaos oblong lusuh dan sarung. Wajahnya lebih keriput dari terakhir kali, tapi matanya masih tajam. Kamu datang lagi? Katanya datar. Pelet sudah pindah.
Kenapa masih ribut? Raka melangkah masuk tanpa permisi. Lepaskan Laras. Ambil aku sepenuhnya. Uang ini cukup. Mbah Gito memandang tas ransel. Lalu Raka. Uang tidak cukup. Pelet ini bukan utang bank. Ini utang jiwa. Raka membuka tas, menuang uang di atas meja kayu. Tumpukan uang ratusan ribu berceceran. Ambil. Lakukan ritual apapun. Aku ganti Laras. Mbah Gito duduk di tikar, mengambil sebatang rokok kretek dari saku. Ia menyalakan, menghisap dalam-dalam. Asap mengepul ke langit-langit gubuk. Kamu tahu apa yang kamu minta? Raka mengangguk. Aku tahu. Mbah Gito tertawa kecil. Kamu tidak tahu. Pelet ini seperti benang kusut. Kalau satu helai dipotong, yang lain semakin kencang. Laras sudah terlilit terlalu dalam. Kalau aku pindahkan ke kamu, dia bebas. Tapi kamu, Mbah Gito menunjuk dada Raka. Kamu akan jadi boneka. Raka menelan ludah. Aku terima. Mbah Gito bangkit, mengambil botol kaca dari rak. Di dalamnya, ada cairan hitam pekat yang bergerak sendiri seperti asap. Ia mengeluarkan gunting kecil, memotong 3 helai rambut Raka lagi. Lalu menusuk jari Raka, lebam bekas tusukan sebelumnya belum hilang. Darah menetes ke botol hitam. Mbah Gito mengocoknya, lalu menuang ke mangkuk tanah liat. Duduk, perintahnya. Raka duduk bersila. Mbah Gito mulai menggumamkan mantra. Suaranya pelan, tapi terasa berat di dada Raka. Bau kemenyan naik, lebih pekat dari biasanya. Raka merasa kepalanya pusing, seperti ada yang menarik otaknya dari dalam. Ia memejamkan mata. Tiba-tiba, ia melihat Laras. Bukan Laras yang di apartemen, tapi Laras kecil, berusia 7 tahun, bermain di sawah. Laras dewasa berdiri di belakangnya, memegang botol minyak. Kamu janji lindungi aku, kata Laras kecil. Laras dewasa tersenyum, tapi matanya hitam pekat. Ia menuang minyak ke kepala Laras kecil. Laras kecil menjerit, tubuhnya meleleh jadi asap hitam. Raka membuka mata. Mbah Gito memegang mangkuk tanah liat, menuang cairan hitam ke telapak tangan Raka. Minum. Raka ragu. Ini apa? Darah pelet. Minum, atau ritual gagal? Raka menutup mata, meneguk cairan itu. Pahit, panas, seperti menelan bara. Ia batuk, darah keluar dari mulutnya. Mbah Gito memegang pundaknya. Sabar, sebentar lagi selesai. Raka jatuh ke tikar. Tubuhnya kejang. Ia melihat ibunya, bapaknya, Laras, semua berdiri di sekitarnya. Mereka tersenyum, tapi wajah mereka kosong. Kamu pilih kami, kata mereka serentak. Sekarang bayar. Raka terbangun jam 6 sore. Mbah Gito duduk di sampingnya, memegang botol kecil berisi abu. Pelet pindah. Laras bebas. Kamu milikku sekarang. Raka bangkit pelan. Kepalanya masih pusing, tapi ada rasa ringan di dadanya. Seperti beban besar terangkat. Ia memegang lehernya, garis merah masih ada, tapi tidak lagi terasa sesak. Laras aman. Mbah Gito mengangguk. Dia akan bangun besok pagi, ingat semua, tapi tidak lagi terikat. Kamu yang terikat. Raka pulang ke Jakarta malam itu juga. Di kereta, ia tidur tanpa mimpi. Tapi di tengah malam, ia terbangun. Ada suara di kepalanya. Suara Mbah Gito. Jangan lupa bayar. Pagi harinya, Raka sampai di apartemen. Laras duduk di sofa, memegang secangkir teh. Matanya merah, tapi jernih. Raka, suaranya pecah. Aku ingat semuanya. Aku bunuh ibu dengan kelalaianku. Aku kirim uang ke Mbah Gito tanpa sadar. Ia menangis. Raka memeluknya erat. Sudah selesai. Aku yang tanggung. Laras menarik diri. Apa maksudmu?
Raka tersenyum. Aku ganti kamu. Pelet pindah ke aku. Laras memegang wajah Raka. Kamu gila. Kenapa kamu lakukan ini? Karena aku cinta kamu, kata Raka pelan. Dan karena aku tidak mau kamu hancur. Laras menangis di dada Raka. Tapi di dalam hati Raka, suara Mbah Gito berbisik lagi. Malam ini, purnama terakhir. Bawa dia kembali. Malam itu, Raka berbohong pada Laras. Aku harus ke studio, ada revisi foto. Ia keluar apartemen, naik taksi ke desa. Di gubuk Mbah Gito, ritual sudah menunggu. Sesajen lebih banyak. Ayam hitam, darah kambing, bunga wijaya kusuma. Mbah Gito memakaikan kain kafan putih pada Raka. Ini malam terakhir, kata Mbah Gito. Pelet akan permanen. Kamu tidak akan bisa kembali. Raka mengangguk. Laras aman. Mbah Gito tersenyum. Dia aman. Tapi dia akan lupa kamu. Raka menutup mata. Ia melihat Laras tersenyum di apartemen, hidup normal, tanpa beban. Ia tersenyum. Lakukan. Mbah Gito menusuk jantung Raka dengan jarum emas. Darah menetes ke mangkuk. Raka tidak merasa sakit, hanya ringan. Ia jatuh ke tikar, napasnya pelan. Mbah Gito menggumamkan mantra terakhir. Di apartemen, Laras terbangun jam 3 pagi. Ia merasa ada yang hilang. Ia mencari Raka, tapi apartemen kosong. Ponsel Raka mati. Ia menelepon agensi, studio, teman-teman. Tidak ada yang tahu. Ia duduk di sofa, memegang jaket Raka. Bau kemenyan samar menempel di kain. Pagi harinya, polisi datang. Ada laporan orang hilang. Raka Pradana. Anda pacarnya. Laras mengangguk. Polisi menunjukkan foto. Tubuh Raka ditemukan di pinggir hutan, wajahnya damai, tapi dada penuh luka tusuk kecil. Di sampingnya, botol kecil berisi abu dan secari kertas. Pelet selesai. Laras bebas. Laras menjerit. Ia jatuh ke lantai, memeluk jaket Raka. Bau kemenyan naik lagi, tapi kali ini dari dalam dirinya sendiri. Di desa, Mbah Gito duduk di depan api unggun. Ia memegang foto Raka, tersenyum. Satu lagi, katanya pada bayangan. Satu lagi yang pulang selamanya. Pelet pindah, tragedi baru. Laras berdiri di balkon apartemen lantai 28, menatap lampu kota yang berkelap-kelip seperti mata 1000 jin. Angin malam meniup rambutnya, tapi ia tidak merasa dingin. Di tangannya, ia memegang jaket Raka, satu-satunya benda yang tersisa darinya. Bau kemenyan samar masih menempel di kain, meski sudah seminggu sejak pemakaman. Polisi bilang bunuh diri. Luka tusuk di dada Raka rapi, seperti dibuat sendiri. Tidak ada sidik jari lain. Kasus ditutup. Tapi Laras tahu. Ia tahu itu bukan bunuh diri. Malam itu, ia bermimpi lagi. Raka berdiri di hutan, memegang botol hitam. Matanya kosong. Kamu bebas, katanya. Tapi aku tidak. Lalu ia menusuk dadanya sendiri, darah mengalir seperti sungai. Laras menjerit, tapi tidak ada suara. Ia terbangun dengan napas tersengal, jaket Raka basah keringat. Pagi harinya, Laras ke dokter mata. Matanya sering buram, seperti ada kabut. Dokter bilang normal. Tapi saat ia melihat cermin di klinik, bayangan Raka berdiri di belakangnya, tersenyum. Laras menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Karirnya hancur dalam seminggu. Skandal KDRT muncul di media sosial. Foto-foto lama. Laras memukul Raka, Laras menangis di lantai, Laras mengunci Raka di kamar mandi. Semua foto dari ponsel Raka diunggah oleh akun anonim. Komentar netizen membanjiri, model cantik tapi psikopat. Pantes pacarnya bunuh diri. Agensi memutus kontrak. Endorsement dibatalkan. Laras jadi trending topik dengan tagar Laras Monster.
Ia tidak keluar apartemen selama 3 hari. Makan mie instan, minum air keran. Ponselnya penuh notifikasi, tapi ia matikan. Di cermin kamar mandi, garis merah di lehernya kembali muncul. Tipis, tapi semakin tebal setiap hari. Ia menggosoknya dengan sabun, tapi tidak hilang. Malam keempat, ia mendengar suara di dapur. Piring bergerak sendiri. Ia bangun, mendekat. Pisau dapur tergeletak di lantai, berlumur darah. Tapi tidak ada luka di tangannya. Ia mengambil pisau itu, membuangnya ke tempat sampah. Tapi pagi harinya, pisau itu kembali di meja, bersih. Laras mulai minum obat penenang. Resep dokter dari klinik. 1 tablet malam, 2 tablet kalau gelisah. Tapi obat itu tidak membantu. Ia masih mendengar suara Raka di kepalanya. "Kamu bohong. Kamu bunuh aku." Laras berlari ke kamar, mengunci pintu. Ia membuka laci, mengeluarkan botol abu ibunya. Ia menuangnya ke telapak tangan, meniupnya ke angin. "Bu, tolong aku." Tapi abu itu tidak beterbangan. Ia menempel di tangannya, membentuk wajah Raka. Wajah itu tersenyum, lalu meleleh jadi darah. Laras menjerit, mencuci tangannya berulang kali. Air keran jadi merah. Ia matikan keran, tapi air tetap mengalir. Darah. Ia lari keluar apartemen, naik taksi ke desa. Perjalanan malam terasa seperti mimpi buruk. Sopir taksi terus melirik leher Laras. "Mbak," lehernya berdarah. Laras memegang lehernya. Basah. Ia melihat di kaca spion. Garis merah terbuka, seperti luka. Tapi tidak sakit. Hanya dingin. Sampai di desa jam 4 pagi. Gubuk Mbah Gito gelap. Laras mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia menendang pintu hingga terbuka. Di dalam, ruangan kosong. Hanya meja kayu dan tikar pandan. Tapi di sudut, ada foto Raka. Wajahnya dilingkari spidol merah. Di bawahnya, tulisan, "Milik Mbah Gito." Laras jatuh ke lantai. "Mbah, keluar." Lampu lilin menyala sendiri. Mbah Gito muncul dari balik pintu belakang, memakai kain kafan. Wajahnya lebih tua, kulitnya mengelupas. "Kamu datang lagi." Laras menangis. "Lepaskan Raka. Ambil aku kembali." Mbah Gito tertawa. "Pelet sudah pindah. Raka yang bayar. Kamu bebas." Laras memegang kaki Mbah Gito. "Aku tidak mau bebas. Aku mau Raka kembali." Mbah Gito memandang Laras lama. "Tidak bisa. Pelet ini seperti api. Kalau dipindah lagi, akan membakar semuanya." Laras bangkit, mengambil pisau dari dapur gubuk. Ia menusuk perutnya sendiri. Darah mengalir. "Kalau aku mati, pelet selesai, kan?" Mbah Gito memegang tangan Laras. "Jangan. Kamu akan jadi seperti istriku. Roh gelap. Selamanya." Laras menangis. "Aku tidak peduli. Aku cuma mau ibu dan Raka kembali." Mbah Gito menggeleng. "Mereka sudah pergi. Kamu yang tersisa." Laras jatuh ke tikar. Darah mengalir dari perutnya. Mbah Gito membalut lukanya dengan kain kafan. "Tidur. Besok kamu pulang." Laras tertidur. Di mimpinya, ia kembali ke apartemen. Raka duduk di sofa, tersenyum. "Kamu bebas, Laras. Hidup bahagia." Laras menangis. "Tanpa kamu." Raka menghilang. Laras terbangun di gubuk. Luka perutnya dibalut, tapi darah masih merembes. Mbah Gito duduk di sampingnya, memegang botol kecil. "Ini obat. Minum." Laras meneguk. Pahit. Tapi lukanya berhenti berdarah. Pagi harinya, Laras pulang ke Jakarta. Ia naik bus, duduk di belakang. Di cermin bus, ia melihat Raka duduk di sampingnya. Tapi saat ia menoleh, kursi kosong. Garis merah di lehernya memudar,
tapi tidak hilang. Di apartemen, ia membuka pintu. Semua barang Raka sudah hilang. Hanya jaketnya yang tersisa di sofa. Laras memeluk jaket itu, menangis. Bau kemenyan naik lagi, tapi kali ini dari dalam dirinya. Malam itu, ia minum semua obat penenang. 1 botol penuh. Ia tertidur di lantai, jaket Raka di pelukannya. Pagi harinya, tetangga menemukannya. Napasnya pelan, tapi hidup. Di rumah sakit, dokter bilang overdosis. Dia trauma berat, kata dokter. Bukan pelet, bukan sihir, hanya rasa bersalah. Laras dirawat di ruang ICU. Di cermin ruangan, ia melihat ibunya dan Raka berdiri di belakangnya. Mereka tersenyum. Kamu bebas, kata mereka serentak. Laras menangis, tapi air matanya tidak jatuh. Hanya ada bau kemenyan yang semakin pekat. Di desa, Mbah Gito duduk di depan api unggun. Ia memegang foto Laras, tersenyum. 1 lagi, katanya pada bayangan. 1 lagi yang akan pulang selamanya. Roh istri Mbah Gito. Laras terbangun di ranjang rumah sakit jiwa daerah pinggiran Jakarta. Tubuhnya terikat tali pengaman, pergelangan tangan memar karena tarikan. Jendela kecil di atas kepala menampakkan langit kelabu, gerimis tipis menempel di kaca. Bau obat dan urin bercampur, membuat perutnya mual. Ia ingat overdosis, ingat jaket Raka, ingat mimpi ibunya dan Raka tersenyum di cermin. Tapi ingatan itu terasa jauh, seperti film lama yang putus-putus. Perawat masuk, memeriksa infus. Kamu sadar, Mbak? Sudah 3 hari tidur. Laras mengangguk pelan. Aku mau pulang. Belum boleh. Dokter bilang kamu harus terapi dulu. Kamu bicara sendiri di kamar, bilang ada orang di cermin. Laras menoleh ke cermin kecil di dinding. Kosong. Tapi di sudut matanya, ia seperti melihat bayangan Raka melambai. Ia memejamkan mata keras. Aku baik-baik saja. Malam itu, ia diberi obat tidur. Tapi ia tidak menelannya. Ia menyembunyikan di bawah lidah, meludahkannya ke toilet. Ia harus keluar. Ia harus ke desa. Ia harus tahu kenapa Mbah Gito bilang, istriku. Kata itu terus bergema sejak gubuk, seperti kunci yang hilang. Jam 2 pagi, ia melepas tali pengaman dengan gigi. Ia mencuri seragam perawat dari lemari, berjalan pelan melewati koridor. Di pos jaga, perawat malam tertidur. Ia keluar lewat pintu darurat, naik ojek online ke terminal bus. Uang di dompetnya tinggal 300.000, sisa honor terakhir sebelum skandal. Bus malam ke desa berangkat jam 3. Laras duduk di belakang, memeluk tas kecil. Di jendela, ia melihat wajahnya sendiri. Garis merah di lehernya hampir hilang, tapi kulitnya pucat seperti mayat. Ia memegang jaket Raka di dalam tas. Bau kemenyan masih ada, tapi kini terasa seperti napas orang lain. Sampai di desa jam 8 pagi. Hujan deras. Jalan tanah licin, sepatu Laras becek. Ia langsung ke gubuk Mbah Gito. Pintu terkunci gembok besar. Ia mengetuk keras. Tidak ada jawaban. Ia mengintip dari celah jendela. Ruangan kosong, tapi di sudut, ada foto lama berdebu, Mbah Gito muda, memeluk perempuan cantik berkebaya putih. Wajah perempuan itu, mirip Laras. Laras mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia berlari ke rumah Pak RT. Pintu terbuka, Bu RT kaget melihat Laras basah kuyup. Laras, kamu dari mana? Katanya di rumah sakit jiwa. Aku harus tahu soal istri Mbah Gito, kata Laras napas tersengal. Siapa dia? Bu RT menarik Laras masuk, memberi handuk. Duduk dulu. Kamu kelihatan seperti hantu. Di dapur, Bu RT membuat teh panas. Istri Mbah Gito namanya Sukma. Cantik sekali, mirip kamu. Dulu dia model iklan sabun di kota, tahun 80-an. Tapi miskin.
Dia ke Mbah Gito minta jimat rezeki. Sama seperti kamu. Laras memegang cangkir, tangannya gemetar. Lalu, rezekinya datang. Kontrak, uang, mobil. Tapi Sukma berubah. Dia lupa ibunya, lupa desa. Dia kirim uang ke Mbah Gito tanpa sadar. Akhirnya ibunya mati karena tidak dirawat. Sukma pulang, tapi terlambat. Dia bunuh diri di hutan, gantung diri di pohon beringin depan gubuk. Laras menutup mulut. Pelet. Bu RT mengangguk. Mbah Gito bilang itu bukan pelet. Itu cinta. Dia cinta Sukma, tapi Sukma tidak pernah cinta dia. Setelah Sukma mati, rohnya tidak tenang. Katanya, dia cari pengganti. Perempuan cantik yang miskin, yang ingin naik kelas. Seperti kamu. Laras bangkit. Aku harus ke gubuk. Bu RT memegang tangannya. Jangan. Mbah Gito sudah gila. Dia bicara sendiri, bilang Sukma pulang setiap malam. Laras menarik tangan. Aku harus selesaikan ini. Ia berlari ke gubuk di tengah hujan. Pintu masih terkunci, tapi ia memanjat jendela belakang. Di dalam, bau kemenyan pekat. Di tengah ruangan, Mbah Gito duduk bersila, memeluk foto Sukma. Matanya kosong. Di depannya, sesajen, nasi, telur, dan bunga wijaya kusuma yang layu. Mbah, panggil Laras pelan. Mbah Gito menoleh. Wajahnya berubah. Lembut. Sukma, kamu pulang. Laras mendekat. Aku bukan Sukma. Aku Laras. Mbah Gito bangkit, memeluk Laras erat. Tubuhnya dingin. Kamu Sukma. Kamu janji tidak pergi lagi. Laras menarik diri. Ceritakan soal Sukma. Kenapa dia mati? Mbah Gito duduk kembali, menatap foto. Air matanya jatuh. Aku cinta dia. Tapi dia cuma mau rezeki. Aku buat pelet, tapi pelet itu bohong. Tidak ada jin. Hanya sugesti. Aku kasih minyak wangi biasa, tapi dia percaya itu jimat. Dia jadi terkenal, tapi rasa bersalahnya makan dia dari dalam. Dia bunuh diri karena tidak tahan. Laras duduk di depan Mbah Gito. Lalu rohnya. Mbah Gito tersenyum pahit. Rohnya tidak ada. Yang ada cuma aku. Aku yang bicara sendiri. Aku yang buat sesajen. Aku yang bilang Sukma pulang. Aku gila, Laras. Aku cuma ingin tidak sendiri. Laras menangis. Aku juga. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan Raka. Aku kehilangan diri sendiri. Mbah Gito memegang tangan Laras. Kamu tidak gila. Kamu cuma bersalah. Seperti Sukma. Seperti aku. Malam itu, Laras tinggal di gubuk. Mereka duduk berdua, makan nasi dari sesajen. Mbah Gito bercerita soal Sukma. Bagaimana dia tersenyum di foto, bagaimana dia menangis di pemakaman ibunya, bagaimana dia gantung diri di pohon beringin. Laras mendengar, menangis, tapi juga lega. Tidak ada roh, tidak ada pelet, hanya manusia yang terluka. Pagi harinya, Mbah Gito membakar foto Sukma di depan gubuk. Abu beterbangan di angin. Sukma pergi, katanya. Sekarang giliran kita. Laras memeluk Mbah Gito. Aku akan rawat kamu. Seperti kamu rawat aku. Mbah Gito tersenyum. Aku sudah tua. Tidak lama lagi. Laras mengangguk. Ia tahu. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Di Jakarta, rumah sakit jiwa mencari Laras. Tapi ia tidak kembali. Ia tinggal di desa, merawat Mbah Gito. Ia jualan gorengan lagi di pasar, tapi kali ini dengan hati tenang. Garis merah di lehernya hilang. Mimpi buruk berhenti. Jaket Raka ia simpan di almari, tidak lagi dipeluk setiap malam. 1 bulan kemudian, Mbah Gito mati karena serangan jantung. Laras memakamkannya di samping pohon beringin. Ia tidak membuat sesajen.
Ia hanya berdoa, "Selamat jalan, Mbah. Selamat jalan, Sukma." Di kuburan, angin bertiup pelan. Laras tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Akhir yang tidak ada pahlawan. Laras berdiri di depan makam Mbah Gito, tangan memegang payung hitam yang sudah bolong-bolong. Hujan gerimis turun sejak pagi, tanah kuburan baru masih basah dan berbau lumpur. Nisan sederhana bertuliskan, Gito bin Sarjo, 1955 hingga 2025. Di sampingnya, pohon beringin tua menjulurkan akar seperti tangan yang mencari pegangan. Laras meletakkan seikat bunga Kamboja di atas gundukan tanah. Bau harumnya kalah dengan bau tanah basah. Sudah 3 bulan sejak Mbah Gito mati. 3 bulan sejak Laras memilih tinggal di desa, menjual gorengan di pasar pagi, merawat gubuk kecil, dan mencoba melupakan Jakarta. Tapi melupakan itu sulit. Setiap malam, ia masih terbangun karena suara batuk ibunya. Setiap kali melihat cermin, ia masih mencari bayangan Raka. Garis merah di lehernya memang hilang, tapi bekasnya seperti tato tak kasat mata. Terasa saat ia menelan, terasa saat ia menangis. Pagi ini, ia datang ke makam sendirian. Pak RT menawarkan ikut, tapi Laras menolak. "Aku harus bicara sama Mbah," katanya. Di tangan kirinya, ia memegang jaket Raka yang sudah dicuci berkali-kali. Bau kemenyan sudah hilang, tapi kainnya masih terasa berat. "Mbah," bisik Laras di depan Nisan. "Aku coba hidup normal. Aku jualan lagi. Aku tanam Kamboja di halaman. Tapi aku tetap kosong. Aku tetap salah." Angin bertiup, daun beringin bergoyang. Laras duduk bersila di tanah basah. Ia mengeluarkan foto lama dari saku. Foto dirinya, ibunya, dan Raka di pemakaman ibunya. Wajahnya tersenyum di foto itu, tapi matanya kosong. Ia membakar foto itu dengan korek api. Api kecil menjilat kertas, wajah-wajah meleleh jadi abu. "Aku cuma ingin ibu sembuh," katanya pada abu yang beterbangan. "Aku cuma ingin Raka hidup. Aku cuma ingin jadi orang baik. Tapi aku gagal." Malam itu, Laras kembali ke gubuk. Ia menyalakan lampu minyak, duduk di tikar pandan. Di meja, masih ada botol kaca kosong, botol minyak wangi pertama. Ia memegangnya, menggosoknya seperti lampu Aladdin. Tidak ada jin, tidak ada mukjizat, hanya kaca dingin. Ia menulis surat di buku catatan kecil. Tulisannya gemetar. "Bu, Raka, Mbah, maaf aku telat sadar. Maaf aku egois. Maaf aku pikir uang bisa beli nyawa. Aku tidak kuat lagi. Aku lelah. Kalau ada surga, semoga kalian di sana." Laras. Ia meneteskan air mata di kertas. Tinta luntur. Ia melipat surat itu, menyimpannya di bawah bantal. Jam 11 malam, ia keluar gubuk. Hujan sudah reda, tapi langit masih kelabu. Ia berjalan ke hutan, ke pohon beringin yang sama tempat Sukma gantung diri. Ia membawa tali rami dari gudang. Tali itu kasar di tangannya. Di bawah pohon, ia duduk dulu. Ia mengeluarkan jaket Raka, memeluknya erat. "Raka, aku ikut kamu," bisiknya. Ia berdiri di bangku kayu kecil, mengikat tali di dahan rendah. Ia menutup mata. Ia tidak berdoa. Ia tidak menangis lagi. Hanya ada hampa. Tapi sebelum ia menendang bangku, suara memanggil, "Laras!" Ia membuka mata. Bu RT berdiri di kejauhan, memegang senter. Di belakangnya, Pak RT dan beberapa tetangga. Mereka berlari. "Laras, turun!" teriak Bu RT. Laras menangis. Ia menendang bangku. Tali menjepit lehernya. Dunia gelap, tapi tangan Pak RT menangkap kakinya. Ia menarik Laras turun. Tali putus. Laras jatuh ke pelukan Pak RT, napasnya tersengal. Ia menangis histeris, memukul dada Pak RT. "Kenapa kalian selamatkan aku?
Aku mau mati. Bu RT memeluknya erat. Kamu tidak sendiri, Nak. Kami keluargamu sekarang. Laras dirawat di puskesmas. Dokter bilang trauma berat, depresi akut. Ia dipindah ke rumah sakit jiwa lagi, kali ini di kota besar. Terapi setiap hari, obat setiap malam. Tapi ia tidak lagi bicara. Ia hanya menatap jendela, menatap langit. Setahun kemudian, Laras masih di sana. Rambutnya pendek, dipotong perawat karena ia tarik sendiri. Matanya kosong, tapi tidak lagi hitam pekat. Di tangannya, ia memegang jaket raka yang sudah usang. Ia tidak lagi menangis. Hanya sesekali berbisik, "Aku cuma ingin ibu sembuh." Dokter bilang, ini bukan pelet. Ini bukan sihir. Ini luka yang terlalu dalam. Di desa, gubuk Mbah Gito sudah roboh. Pohon beringin ditebang karena akarnya merusak jalan. Foto Sukma hilang, entah terbakar atau dibuang. Pak RT dan Bu RT menanam kamboja di makam Mbah Gito. Mereka datang setiap minggu, membawa gorengan buatan Laras dulu, resep yang Laras ajarkan sebelum pergi. Di rumah sakit jiwa, Laras duduk di taman. Ia memandang bunga kamboja yang ditanam perawat. Ia tersenyum kecil, tapi senyumnya kosong. Malam itu, ia menulis di buku catatan baru, "Aku hidup, tapi aku tidak lagi tahu siapa aku." Laras sudah mati di pohon beringin. Yang tersisa cuma bayangan. Ia menatap jendela. Di kaca, ia melihat ibunya, Raka, Mbah Gito, Sukma, semua berdiri di belakangnya. Mereka tersenyum. Tapi saat ia menoleh, ruangan kosong. Laras menutup buku. Ia berbisik pada angin, "Aku cuma ingin ibu sembuh." Angin tidak menjawab. Hanya ada suara daun bergoyang, seperti batuk ibunya di malam terakhir. Di luar, hujan turun lagi. Jakarta tetap bising. Desa tetap sepi. Dan Laras tetap menatap jendela, menunggu hari yang tidak pernah datang.